2026 nih masih awal ya. Itu udah dar-der-dor banget cuy. Udah saatnya kita lebih smart lagi dan yang pasti kita sudah harus mulai mengeratkan ikat pinggang kita cuy. Loh, kenapa Mas? Ada masalah apa? Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas. Let's go. Hello good people, balik lagi sama gue Gajar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. BTW, imbas perang kali ini tuh udah mulai kemana-mana cuy. Ya, polemiknya dari Selat Hormuz yang sampai sekarang masih belum jelas gitu kan, masih buka tutup. Itu dampaknya udah mulai kelihatan. Dan kita harus bersyukur ya, di awal April kemarin BBM di Indonesia yang non subsidi itu tidak jadi dinaikkan. Ya, sedangkan kalau misalnya kita ngikutin berita hari ini, Pertamina pun sudah mulai menaikkan kayak golongannya Pertamax Dex, terus Pertamax Green atau apalah gitu yang produknya itu yang non subsidi itu udah ada yang mulai dinaikkan bahkan sampai 20.000 lebih. Nah, BBM kita selamat gitu ya. BBM yang subsidi itu tidak jadi naik, tapi yang naik malah harga plastik gitu kan. Jadi di awal April kemarin itu tiba-tiba ada berita kalau harga-harga plastik ini pada naik cuy. Dan aku juga baru tahunya ketika lagi order plastik-plastik kayak gini nih. Plastik-plastik kayak gini, ini harganya ya lumayan gitu naiknya cuy. Jadi aku sebelumnya nggak tahu, akhirnya loh kok naik gitu kan. Dan ketika aku cek di Google gitu ya, aku cari beritanya, ya ternyata memang naik hampir semua jenis plastik itu mayoritas naik di Indonesia cuy. Nggak yang sablonan aja, tapi yang polosan pun ya plastik-plastik biasa buat packing itu juga naik cuy. Dan kenaikannya ketika aku cari informasi berita di Google, itu kenaikannya bisa sampai 40 sampai 100% cuy. Itu udah parah banget sih menurutku. Dan ternyata yang naik itu bukan cuma plastik untuk packaging kayak gitu tadi aja, tapi juga produk-produk olahan turunan dari minyak bumi dan gas alam itu pada naik semua. Nah, pertanyaannya kan sekarang jualan apa sih? Mau online mau offline itu pasti bungkusnya kan plastik gitu ya. Mungkin adalah alternatif lain selain plastik, itu bisa kayak kardus atau box karton, tapi harganya menurutku untuk beberapa case itu masih lebih murah plastik tadi teman-teman. Nah, imbasnya apalagi selain kenaikan dari harga plastik tadi. Pertengahan kemarin ya, awal sampai pertengahan April ini harga-harga bahan-bahan untuk produksi, terutama produksi untuk clothingan atau konveksi-konveksi itu lagi pada naik cuy. Jujur sebenarnya untuk kenaikan itu setiap tahun pasti wajar gitu kan. Biasanya hampir setelah lebaran itu kan perlengkapan persablonan itu pasti ada kenaikan gitu. Tapi bedanya sama sekarang adalah barang-barangnya ini, peralatan-peralatannya ini, perlengkapan-perlengkapannya ini hampir berbarengan semua naiknya. Alhasil mau nggak mau vendor produksi itu juga harus naikin harga produksinya. Kalau nggak mau cuma kerja bakti doang. Di vendorku sendiri sebenarnya 2 tahun ke belakang itu aku nggak menaikkan harganya teman-teman. Buat teman-teman yang sering produksi di sini pasti tahu gitu ya. Tapi per tanggal 15 April kemarin itu aku terpaksa harus menaikkan karena ya kayak aku tadi bilang, kita nggak mau kerja bakti di sini gitu loh. Kita ya mau bisnis gitu loh, bukan kerja sosial gitu kan. Nah, kalau aku lebih milih daripada ngurangin kualitas produksinya, aku mending menaikkan harga produksinya. Karena vendor itu menurutku vital banget perannya. Produk customer itu bakal layak dijual atau tidak sama mereka, ya salah satu faktornya ya dari hasil produksi si vendor tadi teman-teman. Kalau misalnya hasil produksinya kurang gitu kan, dan brandnya otomatis mereka juga nggak pede gitu untuk ngejual barangnya, kan kasihan juga gitu. Nah, nggak cuma itu aja teman-teman. Beberapa hari kemarin aku dapat info notif ya dari Shopee, itu ada penyesuaian juga dari biaya gratis ongkir ekstra. Apalagi tuh cowok. Aku jujur awal tahun ini tuh udah keluar dari program Shopee, namanya itu promo ekstra kalau nggak salah ya, promo ekstra. Karena potongan adminnya itu yang ya lumayan juga gitu loh, ngurang-ngurangin margin gitu loh. Lah sekarang malah biaya gratis ongkir ekstranya itu yang di buff teman-teman.
Nih aku kasih SS-nya ya, kayak gini deh. Nah, aku coba kasih apa yang aku pahami ya dari update biaya-biaya ini. Jadi buat teman-teman yang lebih paham, mungkin bisa membantu koreksi gitu ya, kalau misalnya aku ada salahnya. Di sini aku udah mencatat ada 2 poin penting yang akan dilakukan atau diupdate sama Shopee di tanggal 1 atau 2 Mei besok. Yang pertama itu ada update biaya layanan gratis ongkir ekstra. Nah, jadi intinya Shopee ini basically kan menerapkan biaya tambahan untuk seller-sellernya yang nyalain fitur gratis ongkir ekstra. Yang dimana program ini yang menurutku sangat sukses sebelum-sebelumnya untuk menarik para customer yang baru untuk beli atau tahu produk kita. Ya, namanya company teman-teman, apalagi di kondisi seperti ini ya, kenaikan ini menurutku masih dalam tahap yang wajar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk kalian seller-seller yang jualannya menggunakan volume atau apa ya, bisa dibilang ukurannya itu bisa kena charge lebih mahal, ini kalian perlu berhati-hati teman-teman. Kalian harus mulai hitung-hitung lagi harga jualnya kalau nggak mau boncos di situ. Kemudian poin yang kedua adalah promo khusus pengguna iklan. Intinya di sini kalian bisa dapat potongan biaya layanan jika menggunakan iklan Shopee minimal 3% dari total penjualan selama 30 hari ke belakang. Nah, di sini kalau aku baca-baca dan aku pahami, Shopee ini sangat nge-push seller untuk lebih aktif lagi dalam beriklan. Intinya seperti itu sih. Tapi yang seperti kita tahu, ya udah banyak juga gitu seller-seller di Shopee yang ngiklan gitu kan, dan memang sudah dibudgetkan ke sana. Jadi menurutku masih oke lah. Jadi kalau misalnya kita melakukan iklan, itu kan bisa dibilang ya win-win solution lah. Kita dapat exposure, kita dapat sales, mereka dapat cuan gitu kan. Shopee-nya dapat duit dari kita. Ya menurutku masih so-so lah, masih oke. Dan kita coba mampir ke kompetitor paling kuatnya, yaitu TikTok Shop ya. Jujur aku semenjak Tokped diakuisisi sama TikTok, aku sudah menonaktifkan jualan di sana cuy. Di samping kebijakan di awal TikTok Shop yang menurutku dulu banyak yang nggak make sense. Dulu tokoku juga kena pelanggaran yang aku sendiri nggak paham gitu kan. Aku nggak ngerti. Itu udah pernah aku bikin kontennya, kalian bisa nonton aja ya. Nanti aku taruh di bawah aja untuk linknya kalau misalnya pengen tahu ya kenapa aku kena pelanggaran. Dan di situ semua ratingnya dihilangin dan ya jualannya direset gitu loh. Walaupun aku udah nggak jualan di Tokped ya, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan di sana. Aku masih dapat updatean dari email gitu, dari si Tokped atau TikTok Shop-nya ya. Nah, di sini ada beberapa update untuk tanggal 1 Mei besok, teman-teman. Yang pertama, seller kena biaya logistik ya, yang ini nih ya. Anjir, ini lucu banget cuy. Tabel ini bukan ongkir ya cuy. Tabel ini bukan ongkir ya cuy. Ini biaya lagi ya yang harus kalian bayarkan ke TikTok. Nah, untuk besarannya berbeda-beda untuk dari daerah pengiriman ke lokasi pembeli gitu ya. Nah, ini menurutku sih lawak ya teman-teman. Seller itu bungkus-bungkus sendiri, ngirim-ngirim sendiri, platformnya minta biaya. Why gitu kan? Yang kedua, ini untuk tanggal 1 Juninya teman-teman, seller ikut nanggung biaya gagal kirim atau retur kita teman-teman. Dan di sini seller akan dikenakan 5.000 per arah. Maksudnya gimana mas? Jadi gini, misalnya nih, aku di Malang nih, tokoku di Malang gitu kan, ada orang beli di Jakarta ya, ini bayarnya misalnya kurang ajar nih, beberapa hari baru di cancel gitu kan. Akhirnya barang udah keluar dulu ya kan, barang udah OTW nih, tapi mereka tiba-tiba meng-cancel secara sepihak gitu. Nah, barang udah sampai Jakarta nih, JNT Jakarta, ternyata dapat konfirmasi pembelinya ini atau bayarnya ini nge-cancel, otomatis kan barangnya harus dibalikin lagi. Nah, dari Jakarta ke Malang itu kita kena 5.000 lagi. Jadi totalnya adalah 10.000 minusnya. Ya, dengan masih banyaknya case-case order fiktif ya, bom COD kemarin itu, ini menurutku akan sangat merugikan seller kalau nggak ada updatean selanjutnya teman-teman. Mungkin kalian sekarang yang jualan di TikTok Shop harus bisa menghitung-hitung lagi teman-teman, supaya tidak boncos gitu ya untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, sebagai seller kita harus gimana sih dengan kondisi-kondisi seperti ini? Yang pertama, kita harus mulai hitung ulang dulu harga jualan kita teman-teman. Mumpung sekarang masih bulan April ya, walaupun ini aku nggak tahu akan dirilis awal Mei atau akhir bulan ini. Aku nge-record ini di tanggal 18. Yang pertama, hitung yang benar HPP kalian
yang paling update gitu ya. Misalnya ada kenaikan dari vendor, terus ada kenaikan harga dari plastik atau segala macamnya, itu kalian harus hitung benar-benar HPP-nya. Kalau udah ketemu, cek biaya masing-masing platform yang kalian pakai, misalnya pakai Shopee atau TikTok Shop, itu kalian cek biaya adminnya, biaya program-program yang kalian ikuti di e-commerce tersebut, atau mungkin kalian ada komisi affiliate di situ. Kemudian kalian cek biaya proses ordernya. Kalian kalau misalnya jualan di TikTok itu kalian juga harus estimasi biaya retur dan biaya logistiknya. Dan yang terakhir, kalian mau ambil margin berapa, itu kalian harus benar-benar sedetail mungkin teman-teman. Kemudian yang kedua, evaluasi semua program promosi e-commerce yang kalian ikuti. Saranku sih matikan fitur atau program-program pada produk yang memiliki margin di bawah 30%. Yang ketiga, stop bergantung pada satu platform e-commerce teman-teman. Yang keempat, buat kalian yang sudah punya customer repeat order di platform, itu kalian bisa coba pelan-pelan arahkan transaksinya langsung, mungkin bisa lewat WA gitu ya. Mungkin ini agak susah untuk di awal karena nggak semua customer itu mau, tapi ya nggak ada salahnya untuk dicoba cuy. Aku sendiri udah mulai melakukan ini kurang lebih 2 tahun jalan ini teman-teman, dan kalau dihitung-hitung aku bisa dapat margin selisih 8-15%-an dibanding pakai Shopee. Jadi lebih cuan 8-15%. Nah, sekarang tinggal kemampuan nyepik kalian gitu kan ke customer seperti apa. Nah, gimana teman-teman yang jualan di Shopee atau di TikTok Shop dengan update-update yang akan datang di bulan depan gitu ya. Jujur aku masih make sense Shopee gitu loh update-annya daripada TikTok Shop ya. Kalau kalian sendiri gimana? Kalian bisa komen di bawah. Oke, sebagai penutup, aku berharap semoga iklim usaha terutama UMKM di negeri ini bisa lebih baik lagi ya. Daya beli masyarakat bisa lebih naik lagi. Karena ini udah menurutku udah alarm kuning sih untuk awal-awal tahun seperti ini ya. Kita sebagai pebisnis udah mulai harus efisiensi ya. Biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan, kalau bisa ya jangan dikeluarkan. Ya, buat owner-owner semoga bisa mengencangkan ikat pinggangnya karena prediksiku tahun ini bisa lebih berat ya daripada tahun kemarin. Tapi semoga prediksiku salah. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Nanti kalau misalnya ada updatean tentang Shopee atau TikTok Shop akan aku update lagi di video selanjutnya. Oke guys, thank you for watching. See you on next video. Bye bye.